Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu definisi dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal. Proses sertifikasi halal ini melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan, proses produksinya, dan sistem pengawasan halal ini telah sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat BPOM. Tujuan utama dari sertifikasi halal ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dan sah bahwa produk tersebut layak dikategorikan sebagai produk yang halal. Setiap pengusaha atau UMKM yang ingin menempelkan label halal pada kemasan produknya wajib memperoleh sertifikasi halal terlebih dahulu. Dengan adanya sertifikasi halal dan label halal pada sebuah produk, maka produk tersebut bisa dipasarkan ke berbagai wilayah, sehingga para konsumen ini benar-benar merasa yakin bahwa produk tersebut aman, nyaman, dan dipercaya saat dikonsumsi atau saat digunakan. Dasar hukum dan regulasi sertifikasi halal. Secara faktual, sistem hukum Indonesia memiliki kekhasan dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Pada perkembangan jaminan produk halal di Indonesia, pemerintah telah berupaya menetapkan banyak regulasi sebagai bentuk dukungan dalam jaminan produk halal. Adapun regulasi sertifikasi halal pasca adanya jaminan produk halal adalah 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai kepastian hukum dalam melindungi masyarakat muslim. Yang kedua, Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai pembangunan hukum nasional di bidang produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi implementasi Pasal 28 dan Pasal 29. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Substansi kedua pasal ini ialah adanya kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah diterbitkan sejak tahun 2014. Namun, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baru berjalan setelah adanya peraturan ini. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adanya Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamandemenkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini sebagai dasar awal penetapan kebijakan di mana sistem penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya dilakukan secara reguler tetapi juga bisa melalui self-declare. Yang kelima, Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Peraturan ini sebagai pelaksana antara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja. Terbitnya peraturan di atas membuat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak diberlakukan kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang sudah ada. C. Prosedur sertifikasi halal. Oleh LPPOM MUI, fungsi prosedur dalam sertifikasi halal telah digantikan oleh BPJPH sesuai Undang-Undang JPH 2014 dan PP 2019. Nomor prosedur tersebut dipisahkan menjadi dua prosedur. Sertifikasi halal MUI untuk barang yang beredar baik di dalam maupun di luar Indonesia. Proses sertifikasi barang dalam negeri adalah sebagai berikut. BPJPH LPPOM sebagai lembaga pemeriksaan halal LPH dan MUI adalah tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Penerapan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH. Dokumen diperiksa oleh LPPOM MUI. Audit dijadwalkan dilaksanakan. Rapat auditor diadakan.
catatan audit diterbitkan dan temuan audit dipresentasikan pada rapat Komisi Fatwa MUI berdasarkan temuan audit yang terbitnya ketetapan halal MUI. MUI menilai kehalalan suatu barang melalui Komisi Fatwa. Sedangkan sertifikasi halal untuk barang yang akan dipasarkan ke luar negeri dapat diajukan langsung ke Majelis Ulama Indonesia sebagai Undang-Undang JPH 2014 dan PP 2019. Dua organisasi MUI bertugas menangani proses sertifikasi dan penilaian. LPEPOM MUI bertugas memverifikasi kecukupan dokumen, merencanakan audit, melaksanakannya, mengadakan rapat auditor, menerbitkan nota audit, mengirimkan risalah temuan audit ke rapat Komisi Fatwa MUI, dan membuat penilaian halal MUI berdasarkan hasil audit. Alur proses sertifikasi halal yang pertama adalah pelakuan usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan membawa dokumen perlengkapan seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang akan digunakan, pengelolaan produk, dokumen sistem jaminan produk halal. Kemudian tahap selanjutnya adalah BPJPH memeriksakan kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksaan halal, dan ini dilakukan selama 2 hari kerja. Setelah BPJPH memeriksa dokumen selanjutnya, LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk ini. Dilakukan selama 15 hari kerja. Proses selanjutnya adalah MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Proses ini memakan waktu sebanyak 3 hari kerja. Dan tahap terakhir adalah penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH selama 1 hari kerja. Jika ditolak, keseluruhan proses sertifikasi halal sebanyak 21 hari. Jika dinyatakan halal, MUI akan menerbitkan surat keputusan fatwa halal yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Prosedur ini diatur untuk menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen muslim dengan memilih produk yang sesuai syariat. Saya akan menjelaskan manfaat dan implementasi sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, tentunya meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Kedua, membuka peluang masuk ke pasar global karena banyak negara masyarakat sertifikat halal sebagai syarat impor. Ketiga, memperkuat daya saing, sebab label halal ini kini dipandang sebagai jaminan kualitas dan kebersihan bahkan oleh konsumen non-muslim. Dalam praktiknya, perusahaan besar umumnya sudah menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis sehingga produk mereka lebih mudah diterima di pasar domestik maupun internasional. Sedangkan bagi UMKM, proses sertifikasi sering terkendala biaya, pemahaman, dan keterbatasan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program seperti sertifikasi halal gratis atau Sehati yang terbukti membantu banyak UMKM meningkatkan penjualan dan memperbaiki sistem produksi. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya bernilai religius, tetapi juga strategis secara ekonomi karena memberikan keuntungan bagi perusahaan sekaligus perlindungan bagi konsumen. Peran LPOM MUI dalam sertifikasi halal. LPOM MUI memegang peranan penting dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, khususnya dalam memastikan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik sesuai standar halal berdasarkan syariat Islam. LPOM MUI berfungsi sebagai lembaga pemeriksa halal yang bertugas melakukan audit terhadap bahan baku, proses produksi, dan fasilitas usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Tantangan dalam implementasi sertifikasi halal. Yang pertama, rendahnya kesadaran hukum. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang JPH. Sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa produk mereka halal selama bahan baku yang digunakan diyakini halal tanpa adanya sertifikat yang resmi.
Yang kedua, keterbatasan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami tentang kewajiban sertifikasi halal, prosedur sertifikasi, dan manfaat dari sertifikasi. Yang ketiga, anggapan biaya sertifikasi yang tinggi. Ada asumsi bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang besar, membutuhkan waktu yang lama, dan prosedurnya yang rumit. Meskipun pemerintah telah menyediakan layanan sertifikasi halal secara gratis, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan karena harus mengurus berbagai dokumen. Hal inilah yang menyebabkan pelaku usaha enggan memulai proses sertifikasi halal karena merasa beban biaya dan administrasi yang terlalu berat. Yang keempat, minimnya sosialisasi dan pendampingan oleh lembaga terkait. Sosialisasi dan pendampingan oleh lembaga terkait, terutama di UMKM di daerah, masih sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Kemarin aku udah janji bahwa sampel produk yang mau aku jual nih produknya. Loh, ternyata produkmu ini belum ada logo halalnya. Iya, sebenarnya aku mau, tapi pasti prosedurnya rumit dan mahal ya. Enggak juga kok, tahu nggak sekarang pemerintah itu punya program sertifikasi halal gratis atau Seheti. Kamu bisa ngakses di BPJPH atau Play Store si halal. Kamu tinggal ngikutin prosedur yang ada di si halal ini, misalnya registrasi dan sertifikasi halal, klik ini, lalu pilih Save Declare, lalu kamu masuk atau daftar terlebih dahulu jika kamu sudah punya nomor izin berusaha. Setelah itu tinggal upload formulir atau dokumen untuk kebutuhan. Setelah itu, kamu bisa membaca alur dan syarat cara mendaftar dan mengikuti panduan yang tertera di sini. Oh gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu aku mau daftarin produkku ini melalui si halal ini.